لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kesempatan umrah datang kepada kita, maka sempatkanlah mendatangi tempat-tempat bersejarah kenabian. Beratnya perjuangan Nabi bisa kita rasakan bukan hanya dengan duduk di kajian, tapi coba rasakan beratnya naik Jabal Thur, gunung yang tingginya 2 kali lipat Jabal Nur, tempat wahyu pertama diturunkan. Inilah masa kelam di awal munculnya dakwah Islam, ketika semua pemuka Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah dan seluruh pengikutnya. Mereka mengirim pemuda-pemuda perkasa untuk menjadi algojo bagi kaum muslimin. Inilah tempat Nabi mempertahankan akidah dari kejaran pembunuh kaum kafir Quraisy pada peristiwa hijrah beliau dan para sahabat ke Madinah. Menaiki Jabal Thur bagi jemaah umroh atau haji memang perlu persiapan ekstra. Butuh tenaga ekstra, butuh konsumsi ekstra, dan butuh manajemen waktu yang ekstra. Karena butuh 3 hingga 4 jam naik ke atas puncak, maka kita ambil start pagi-pagi sekali dari bawah. Assalamualaikum, sahabat yang dicintai Allah. Alhamdulillah sekarang jam 4:10 ya. Dan insya Allah kita akan mencoba untuk mendaki Jabal Thur, mencoba melihat ya kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil ketika kita berada di sana. Mari ikuti perjalanan kami. Ada peristiwa luar biasa yang terjadi dalam peristiwa hijrah ini. Ketika Nabi menyuruh seluruh sahabat berjalan ke arah Madinah, Nabi beserta sahabatnya Abu Bakar justru berjalan sebaliknya ke arah Jabal Thur. Inilah strategi Rasulullah untuk menyelamatkan para sahabat supaya pasukan Quraisy tidak mengejar mereka. Seluruh pasukan mengejar Rasul hingga naik ke Jabal Thur ini. Namun Nabi dan Abu Bakar berjuang tidak sendirian. Mereka berdua selama 3 hari dibantu oleh anak Abu Bakar, seorang putri yang sedang mengandung, dibawakan makanan setiap hari untuk kelangsungan hidup ayah dan Rasulullah. Inilah pengorbanan seorang putri yang nilai ketakwaannya sudah tinggi. Nilai ketakwaan yang sepatutnya juga kita miliki. Mencintai Rasulullah, mencintai Islam, sampai kepada mengorbankan diri. Ini level yang memang sulit, tapi inilah arti berjihad di jalan Allah. Dan Asma binti Abu Bakar membuktikan dirinya dalam sejarah seorang perempuan muda yang sedang hamil menjadi partner dari 2 manusia mulia di muka bumi, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang dicintai Allah, Bukit Uhud ini memang terjal sekali ya. Terlihat ketika saya naik ke sini, berat buat orang seperti saya saja. Medannya cukup berat, batu, cadas, dan menukik tinggi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dulu sosok seorang sahabat yang mulia, Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi SAW berada di atas beserta dengan ayahandanya, beliau yang senantiasa mensuplai makanan dari bawah sampai ke atas. Bukan hanya sekedar karena beliau seorang wanita, tidak. Tapi saat itu beliau sedang hamil.
Dan dia bawa makanannya itu mungkin karena tidak kuat dengan tangannya, maka dia bawa di pinggangnya. Subhanallah, ini bentuk salah satu pendukung ketika Nabi SAW ingin hijrah. Maka ketika kita berbicara hijrah, mengambil hikmah dari sini, bahwa ternyata orang hijrah itu perlu dukungan sahabat. Dan bukan sembarang sahabat. Karena kalau kita lihat di sini, Asma binti Abi Bakar mendukung Nabi dengan segala perjuangan, mengarahkan beliau supaya tetap semangat. Dan itulah sahabat yang kita butuhkan ketika kita sedang dalam proses berhijrah. Tolong bagi kita yang mungkin punya keinginan berhijrah, dulu merupakan orang yang belum memegang agama ini dengan baik, lalu ingin menuju ke arah yang lebih baik. Satu pelajaran hijrah Nabi SAW, pilihlah teman yang baik. Pilihlah teman yang mampu mensupport kita. Pilihlah teman yang mampu memberikan pengorbanan yang sejati, ikhlas murni karena dia ingin kita baik. Sahabat yang dicintai Allah, banyak sekali orang gagal ketika hijrah, faktornya karena dia salah memilih teman. Ketika dia udah ingin baik, tiba-tiba dia datang ke satu komunitas yang ternyata komunitas itu tidak mendukung dia untuk sukses dalam hijrahnya. Maka sahabat yang dicintai Allah, kita mulai dari sekarang yang ingin berhijrah, mencoba untuk pilihlah dengan baik teman-teman kita. Bukan kita menolak teman yang kita anggap tidak mampu untuk mengawal kita dalam berhijrah, tidak. Tetapi karena kita butuh support dari sahabat-sahabat kita, pilihlah dari mereka itu yang mampu untuk mensukseskan hijrah kita. Dalam bahasa singkatnya, pilihlah teman-teman yang mampu mendukung kita ke surga. Dan inilah poros surga. Jabal Thur memiliki 3 pos peristirahatan. Karena ketinggian dan medan padang pasir yang gersang, tidak semua jemaah sanggup naik hingga puncak. Banyak jemaah dari negara Turki dan Pakistan yang mendaki, tapi kami jarang melihat jemaah dari Indonesia. Bisa jadi karena jarak tempuh dan medan menanjak yang berat, atau karena tidak ada keutamaan sunnah yang dianjurkan Rasulullah untuk naik ke jabal ini. Sehingga travel dan pembimbing umrah tidak menawarkan datang ke lokasi ini. Sahabat yang dicintai Allah, insya Allah kita sholat subuh di pos pertama ya. Mari. Dari start awal mendaki pukul 04 pagi tadi, kami tiba di pos pertama pukul 5 pagi. Alhamdulillah, kami bisa meluruskan kaki sejenak di sini. Karpet-karpet tergelar di bawah tanah. Ada sederet sofa tua di dinding, cukup bagi sedikit jamaah yang lewat pagi ini, rombongan seperti kami. Di samping pos pertama ini, ada sedikit tanah lapang. Sepertinya bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat subuh. Oke, kita sholat subuh. Mari. Perjalanan kami lanjutkan, masih ada 2 pos lagi, dan tenaga kami lumayan terkuras di tengah musim panas di negeri kurma ini. Walau berangkat pagi hari, namun anginnya sudah mulai terasa panas. Jauh berbeda dengan kesejukan pagi di kaki Gunung Tangkuban Perahu atau udara segar di puncak Bogor.
Udara pagi hari di musim panas yang kian terasa panas. Membagi energi menjadi kunci utama untuk naik Gunung Thur. Jangan dihabiskan. Istirahat di tengah jalan dan membawa selalu perbekalan minum 1 botol kecil sangatlah penting. Alhamdulillah, sahabat yang dicintai Allah, kita sudah 2/3 perjalanan ya. Dan lumayan di musim panas seperti ini, bagi kita yang ingin mendaki Jabal Sur agak sedikit butuh tenaga ya. Maka wajar kalau kita lihat orang yang daki di sini nampak terlihat ngos-ngosan. Setiap pos yang berdiri di Jabal Thur ini terkesan seadanya. Namun cukup membantu bagi jemaah yang mendaki. Minimal ada minuman dingin, entah dari mana mereka mengambil listrik. Namun berbagai jenis minuman tersaji cukup bervariasi. Dari air mineral hingga jus mangga yang menjadi favorit masyarakat Arab. Tidak ketinggalan produk dari Indonesia, mie instan hangat untuk menemani lelah yang kian menyedot tenaga. Rata-rata harga juga masih tergolong murah. Bila 1 botol air mineral di kota seharga 2 real, maka di sini juga sama 2 real. Tidak ada yang berubah. Alhamdulillah, kita sampai. Tinggal dikit lagi. Alhamdulillah. Terang setuju sampai Jabal Sur. Semangat. Alhamdulillah, inilah puncak Jabal Thur. Berbagai sudut kota Mekah terlihat dari atas sini. Bahkan menara jam Zam-Zam tampak jelas dari sini. Jabal yang terletak sekitar 6 km dari Masjidil Haram ini sayang tidak terawat oleh pemerintah setempat. Banyak sampah dan tidak ada petunjuk resmi arah jalan. Kami juga sempat kebingungan goa yang mana yang dipakai oleh Rasulullah karena ada beberapa goa di sini. Alhamdulillah, informasi dari Kementerian Saudi, kita diarahkan ke goa yang satu ini. Masya Allah, sempitnya gua ini. Terbayang jika diisi oleh 2 orang, sedikit saja bergerak, maka akan terlihat. Tak heran, begitu khawatirnya Abu Bakar ketika itu akan terlihat oleh pasukan Quraisy. Belum lagi cobaan gigitan serangga yang menyasar ke kaki Abu Bakar. Sampai Allah mencatat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah salah satu bentuk gua yang ada di puncak Jabal Thur. Jadi ketika kita berbicara tentang gua yang pernah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka model bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat ya, betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu begitu sulitnya menghadapi cobaan ketika ingin berhijrah. Dan memang begitu sunnahnya. Ketika orang ingin berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, pasti cobaan itu akan datang kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyawa taruhannya. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, orang-orang kafir Quraisy menyiapkan beberapa ekor unta yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhasil untuk bisa menangkap Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup atau mati. Ditambah lagi ketika beliau menjalani perjalanannya. Ini hanya sebagian kecil dari perjalanan hijrah beliau. Ketika Nabi SAW ingin masuk ke sini, ya, dalam kuntur goa yang seperti ini. Belum lagi zaman dahulu itu goa-goa yang ada di sini ini biasanya di sela-sela seperti ini ada kita bisa bilang binatang-binatang berbisa yang akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menutupi ini semua ya.
Ini semua bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, sahabat yang dicintai Allah, kalau seandainya di antara kita saat ini ingin berhijrah, dalam hijrah proses kita, dalam proses hijrah kita ada cobaan-cobaan, itu biasa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian akan begitu mudah masuk ke dalam syurga, sedangkan belum datang cobaan-cobaan seperti cobaan-cobaan yang pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa bencana, ditimpa kesulitan, ditimpa godaan dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya di saat kita hijrah, kita merasa ada cobaan yang begitu berat, aduh begitu susahnya saya harus berhijrah. Yang tadinya belum berhijab, ingin berhijab, begitu susahnya saya berhijab. Karena cobaan dari keluarga, karena omongan dari orang. Itu berarti kita sudah pada jalan yang benar. Karena sunnatullah yakni, semua orang itu ketika ingin pindah dari keburukan menuju kebaikan, pasti akan Allah berikan cobaannya di sana. Ketika dia lulus, apa yang akan didapatkan? Syurga, jannatun naim. Semoga dari kita yang saat ini sedang berhijrah, betul-betul bisa memahami ini. Jadi kalau ada godaan-godaan, cobaan dan lain sebagainya, kita harapkan godaan dan cobaan itu justru membuat kita bahagia. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita. Dan inilah poros syurga. Allah Maha Pemilik alam semesta, bumi beserta isinya. Maka dikirimkanlah laba-laba untuk melindungi Rasulullah dengan merajut sarang di mulut gua. Inilah satu pertanda yang membuat logika pasukan Quraisy tidak mampu menjangkau. Logika pasukan Quraisy berkata, tidak mungkin ada orang di dalam gua yang di depannya ada sarang laba-laba. Karena butuh waktu lama untuk membuat sarang dan pasti ada kerusakan dari sarang laba-laba tersebut. Inilah batasan logika yang dimiliki manusia secara umum, tidak sebanding dengan mukjizat yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kisah Jabal Thur memang membawa banyak hikmah. Ada sisi penyelamatan Allah kepada Rasulullah dan Abu Bakar di situ. Ada sisi logika yang tidak mampu menembus kekuasaan Allah di situ. Juga ada sisi ujian ketakwaan yang dialami di dalam gua. Ya, orang termulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja diberi cobaan. Maka bagaimana dengan kita? Sahabat yang dicintai Allah, surga Allah sangatlah mahal. Kita akan meminta kepada Sang Pemilik surga, Allah Jalla Jalaluh, dengan amalan terbaik, dengan kasih sayang terbaik, dengan effort terbaik. Sahabat yang dicintai Allah, ternyata bukan hal yang mudah ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam tekanan seperti itu, beliau harus bersembunyi di tempat yang seperti ini. Dan yang terpenting adalah kita mampu mengambil hikmahnya bahwa hijrah itu pasti akan ada cobaan, dan mudah-mudahan perjalanan kita mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersusah payah bukan hanya sekedar untuk menjaga hartanya, bukan sekedar untuk menjaga kedudukannya, bukan hanya sekedar untuk menjaga keluarganya, tapi karena sayangnya kepada kita umatnya. Beliau capek mengorbankan harta, bahkan jiwa, bukan untuk beliau, tapi untuk kita sebagai umatnya. Kalau begitu sayangnya beliau kepada kita, lalu di mana letak kita, cinta kita kepada beliau? Pertanyaan yang harus selalu ada sebelum mata kita terpejam untuk meninggalkan dunia ini. Dan inilah poros syurga. Sejenak menikmati puncak Jabal Thur, sembari berada di tempat bersejarah dalam perjalanan Islam, kami membuka perbekalan. Masya Allah, sungguh Allah mempunyai rencana terbaik bagi umatnya. Sungguh generasi sahabat adalah generasi terbaik, sehingga nikmat Islam sampai di genggaman kita sekarang. Terima kasih ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jasa kalian tak ada yang lebih pantas,
kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah perjalanan kita finish ya. Dari awal tadi kita sudah coba sekitar jam 4 pagi untuk naik ke atas, dan kita mencoba untuk melihat bagaimana kesulitan salah seorang sahabiah, sahabat wanita Asma binti Abi Bakar, saat itu sedang hamil tua. Beliau memberikan suplai makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas gunung ini ya, dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita juga sudah melihat betapa bentuk-bentuk gua yang ada di sini memang bentuk konturnya seperti itu, bukan gua seperti di Indonesia yang panjang begitu ya, dia hanya timpahan antara batu dengan batu. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mendengar cerita yang terjadi di atas bukit ini, bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy yang datang untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pulang dengan kerugian, dengan tangan hampa, tidak berhasil untuk bisa mendapatkan Nabi. Walaupun Nabi sudah ada di depan mata mereka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sudah mengatakan, kalau seandainya mereka itu, orang-orang kafir Quraisy, melihat ke arah bawah saja wahai Nabi, maka mereka akan jumpai kaki kita. Karena memang kontur guanya yang sangat kecil itu. Tapi ternyata yang seperti itu pun mereka tidak berhasil untuk mendapatkan. Pertolongan dari siapa? Apakah karena mereka lalai begitu saja? Tidak. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau seandainya kalian itu menolong Allah, nah ini rumusnya nih di sini. Kalau seandainya kamu itu tolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bahkan bukan hanya sekedar menolong saja, tidak, tetapi menguatkan kaki kalian, menguatkan pondasi kehidupan kalian. Sahabat yang dicintai Allah, dari sini kita belajar bahwa kalau seandainya dalam hijrah, kembali ke hijrah, dalam hijrah kita mendapatkan cobaan, kita mendapatkan kesulitan. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari itu? Tidak ada cara lain kecuali ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pertolongan itu? Dan Allah sudah berikan jalan keluarnya. Apa itu? Tolonglah Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi semua yang dilarang oleh Allah, kuatkan niat kita untuk berhijrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya Allah akan atur jalan keluar itu. Allah akan atur pertolongan itu hadir pada kita. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pada fase di Jabal Thur ini bisa memotivasi kita dalam hijrah kita, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita dapatkan, dan inilah poros surga.